Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang anatomi akar, batang, dan daun. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Tasya. Kepada Saudari Tasya dipersilahkan. 1. Organ akar. Yang pertama itu fungsi akar. Fungsi akar pada tumbuhan yaitu 1. Akar tumbuhan sebagai jangkar untuk menyongkong dan memperkokoh bagi tempat hidupnya. Akar berfungsi sebagai media penyerapan air dan garam-garam mineral atau sahara dari dalam tanah. Kedua, tentu akar berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya akar pada tumbuhan jenis tanaman dikotil yang disebut pneumatofor atau akar napas. Yang ketiga, fungsi untuk penyimpanan cadangan makanan, misalnya water dan memiliki akar tumbuhan yang besar sebagai tempat penyimpanan. Yang keempat, akar tumbuhan fungsi sebagai organ reproduktif vegetatif, misalnya pada tumbuhan sukun. Dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan menjadi individu baru. Yang kelima, melekatkan tumbuhan pada substrat serta menyerap air serta garam tanah dari substrat itu. Yang keenam, membantu pengangkutan air dan zat nutrisi pada tanaman tertentu, seperti jenis tumbuhan bakau, Rhizopora sp. Akar berperan untuk pernapasan. Dan yang ketujuh, alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu. Yang kedua, struktur anatomi monokotil. Akar monokotil ini tersusun dari beberapa macam jaringan oleh fungsi tertentu. Berikut ialah struktur jaringan akar monokotil. Yang pertama, epidermis atau eksodermis. Akar monokotil terletak di bagian terluar akar, berguna sebagai jalan masuknya air serta garam mineral. Yang kedua, korteks. Akar berada dalam epidermis, berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, endodermis. Akar monokotil ini membentuk dinding sekunder yang tebal. Yang keempat, periskal. Akar monokotil terletak di dalam endodermis dan juga berfungsi membentuk kambium gambus dan cabang akar. Periskal. Akar monokotil terdiri dari beberapa sel dan juga membentuk akar lateral. Yang kelima, xilem dan phloem. Akar monokotil tidak tersusun rapi dan juga berselingan dengan jumlah yang sangat banyak dikarenakan tidak adanya kambium seperti pada akar dikotil. Yang ketiga, struktur anatomi akar dikotil. Untuk akar tumbuhan dikotil terdiri dari bagian epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat steril. 1. Epidermis. Bagian ini tersusun dari satu lapis sel yang berdinding tipis dan berkutikula. Pada bagian ini terdapat sel-sel yang bentuk rambut akar dengan cara mengadakan perpanjangan dari dinding luarnya ke arah lateral. Dan kedua, korteks merupakan bagian epidermis dan epidermis. Bagian ini menempati porsi paling besar pada akar. Korteks terdiri dari beberapa lapis sel dan di dalamnya terdapat ruang antar sel yang memanjang sebanyak. Yang ketiga, endodermis. Setelah korteks terdapat bagian endodermis akar. Sel endodermis berkotak dan terdapat adanya ruang antar sel. Yang keempat, silinder pusat atau steril. Bagian ini terdapat di bagian dalam dan berdampingan dengan endodermis serta tersusun dari lingkaran tertutup jaringan pembuluh. Akar tumbuh pada ini. Jaringan pembuluh dan tersusun selang-seling dan keduanya dipisahkan oleh sel yang biasanya disebut kambium. Di bawah ini adalah gambar struktur anatomi akar monokotil dan monokotil. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tasya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu organ batang. Yang pertama, fungsi batang. Fungsi batang secara umum adalah untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah, sekaligus penopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Namun tidak hanya itu, batang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan umbi. Yang kedua, sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara. Yang ketiga, untuk menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah.
Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencakokan. Yang keenam, tempat membantu proses pernafasan melalui rentisel. Yang ketujuh, membantu pemancaran biji dan meningkatkan efisiensi penyerbukan. Selanjutnya, struktur anatomi batang monokotil. Struktur batang monokotil dibangun oleh sistem jaringan primer sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Epidermis bagian batang pada tumbuhan yang tergolong monokotil memiliki bagian dinding sel yang cenderung lebih tebal apabila dibandingkan dengan tumbuhan yang tergolong dikotil. Mengapa demikian? Karena epidermis di sini terdiri atas stomata dan juga bulu-bulu. Yang kedua ada korteks. Korteks bagian batang pada tumbuhan yang tergolong monokotil ialah berupa jaringan-jaringan yang ada di bagian bawah epidermis. Pada umumnya, korteks tersusun dari bagian sel-sel sklerenkim yang berupa kulit batang. Kulit batang sendiri memiliki fungsi dalam memperkuat dan juga mengeraskan bagian-bagian dari luar batang. Yang ketiga ada stel. Stel bagian batang pada tumbuhan yang tergolong monokotil adalah jaringan-jaringan yang terdapat di bagian bawah korteks. Pada umumnya, batas yang ada di antara stel dan juga korteks tidak terlihat jelas. Sel yang di dalamnya berisi berkas pengangkut berupa xilem dan floem yang menyebar di seluruh bagian empulur, terutama yang mengalami konsentrasi mendekati bagian kulit batang. Yang ketiga, struktur anatomi batang dikotil. Bisa dilihat pada layar presentasi contoh batang dikotil. Yang pertama, epidermis. Pada batang epidermis ini terdiri dari selapis sel yang tersusun secara rapat tanpa ruang sedikit pun antar selnya yang berkutikula. Sel yang menyusun jaringan epidermis ini selalu aktif membelah untuk mengimbangi pertumbuhan batang. Fungsi secara umumnya adalah sebagai lapisan pelindung dari ancaman infeksi patogen atau mekanik. Yang kedua ada korteks, merupakan jaringan parenkim yang dapat bermodifikasi menjadi jaringan lain. Secara umum, korteks ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan lain yang berada di daerah korteks adalah jaringan parenkim yang merupakan jaringan penguat tumbuhan. Yang ketiga ada sel atau silinder pusat, merupakan lapisan yang terletak di bagian dalam lapisan endodermis. Fungsi umumnya adalah untuk memberi kekuatan pada batang. Sel terdiri atas kambium dan juga jaringan pengangkut. Yang ketiga ada kambium. Salah satu yang membedakan antara struktur batang dikotil dan monokotil adalah dilihat dari kambium. Karena terdapat jaringan kambium pada tumbuhan dikotil, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak ada. Kambium itu terdiri dari kambium pembuluh, yang merupakan pembatas bagian kulit kayu yang ada pada bagian kayu di batang pohon. Pada jaringan kambium ini, jika ke dalam membentuk xilem dan keluar membentuk floem. Kambium pembuluh ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama kambium intravaskular, yang merupakan kambium dengan berkas pengangkut yang berada di antara xilem dan floem. Fungsinya adalah jika ke arah luar akan membentuk floem sekunder dan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Yang kedua ada kambium intervasikular, merupakan kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkut atau di luar berkas pengangkut. Fungsinya adalah untuk membentuk jari-jari empulur. Yang kedua kambium gambus. Fungsi utama kambium ini adalah untuk menghasilkan jaringan gambus, atau yang biasa disebut dengan lapisan peridem yang letaknya berada di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua, di mana fungsi jaringan gambus ini sendiri adalah untuk mengendalikan masuknya air serta mencegah adanya serangan hama. Selanjutnya ada empulur. Aktivitas kambium inilah yang akan membentuk pola lingkaran pada batang, sehingga dapat menjadi acuan bagi kita dalam mengukur umur dari tumbuhan tersebut. Lingkaran yang terbentuk itulah yang biasa disebut dengan lingkaran tahun. Berikut ini adalah gambar perbedaan batang dikotil dan batang monokotil.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Erma. Kepada Erma, dipersilahkan. Materi selanjutnya dibacakan oleh Erma. Kepada Erma, dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan materi yang keempat, yaitu pertumbuhan sekunder pada batang. Pertambahan diameter batang atau pertumbuhan melebar karena aktivitas meristem lateral. Meristem lateral terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kambium vaskuler, yaitu kambium pembuluh, ke arah dalam membentuk silam sekunder atau kayu, dan ke arah luar membentuk floem sekunder atau kulit kayu. Yang kedua yaitu kambium gabus atau velogen, untuk menggantikan sel-sel epidermis, dan ke arah luar membentuk sel-sel gabus atau velum, ke arah dalam membentuk korteks sekunder atau veloderm. Yang ketiga yaitu perisikel atau perikambium, yaitu membentuk percabangan pada akar. Untuk pertumbuhan sekunder batang bisa teman-teman lihat pada layar. Yang kelima yaitu pertumbuhan sekunder yang abnormal. Kebanyakan tumbuhan mempunyai struktur stele yang normal, tetapi beberapa tumbuhan mempunyai struktur yang menyimpang. Penyimpangan struktur ini dinamakan anomali. Pada tumbuhan berbiji tertutup banyak ditemukan berbagai macam anomali. Anomali berasal dari peristiwa sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan sekunder yang tidak normal pada tumbuhan dikotil, yaitu posisi kambium yang abnormal, aktivitas abnormal dari kambium yang posisinya normal, kemudian pembentukan kambium aksesoris dari aktivitasnya, kambium di luar stele, dan floem di antara silem. Yang kedua itu silem yang tidak mempunyai trakea. Yang ketiga, berkas vaskuler tersebar pada tumbuhan dikotil. Yang keempat, kehadiran berkas floem dan silem yang khusus. Yang kelima, kehadiran berkas vaskular medular. Yang keenam, berkas vaskular yang terdapat pada korteks. Yang ketujuh, kehadiran floem intrasilar. Yang kedelapan, yaitu berkas vaskular tersusun sebagai lingkaran pada tumbuhan monokotil. Yang kesembilan, yaitu pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monokotil. Untuk anomali pada batang bisa teman-teman lihat pada gambar. Kemudian materi yang ketiga yaitu organ daun. Yang pertama fungsi daun. Fungsi daun yang pertama yaitu sebagai media penyimpangan cadangan air dan makanan. Lazimnya pada setiap tumbuhan selalu meletakkan cadangan makanannya di akar, tetapi pada beberapa tumbuhan makanan dan cadangan air disimpan di daun. Salah satu tanaman yang daunnya berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan adalah lidah buaya. Kemudian yang kedua itu alat perkembangbiakan tumbuhan. Tidak banyak yang menjadikan dirinya sebagai media perkembangbiakan, namun dalam berbagai tumbuhan, daun menjadi alat perkembangbiakan seperti tanaman cocor bebek. Yang ketiga yaitu sebagai alat pernapasan. Tumbuhan dapat bernapas melalui daun karena di dalam daun terdapat organ yang bernama stomata. Stomata pada daun dapat membantu tumbuhan melakukan pernapasan. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan yang tidak bisa bernapas dengan baik, maka perlahan-lahan akan layu, bahkan tidak tumbuh lagi. Yang keempat yaitu sebagai alat penguapan. Fungsi daun selanjutnya adalah sebagai tempat penguapan. Dalam proses penguapan, daun dibantu oleh kutikula, bahkan dalam proses ini peran kutikula lebih besar dibandingkan dengan stomata. Yang kelima yaitu sebagai media untuk gutasi. Dalam salah satu fungsi tumbuhan adalah untuk media gutasi. Pada prosesnya, gutasi ini sendiri berarti tetesan air yang dari permukaan tumbuhan. Pada proses ini, tetesan air akan membasahi daun mulai dari permukaannya. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alvis. Kepada Alvis, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya fungsi anatomi daun monokotil. Secara umum, daun monokotil dapat diketahui karena
bentuk daunnya yang mirip dengan bentuk pita. Di bagian pangkal mempunyai lembaran yang digunakan untuk membungkus bagian batangnya. Kemudian posisi pada urat daunnya juga terlihat saling sejajar. Jaringan epidermis dan juga kutikula letaknya terdapat pada bagian lapisan permukaan atas serta bagian lapisan permukaan bawah daun. Sematanya bisa dilihat secara berderet, sedangkan bagian mesofil yang mempunyai fungsi dalam membantu suatu zat makanan melewati proses fotosintesis terletak pada bagian cekungan antara urat dari daun. Berikut perbedaan umum yang mendasar antara anatomi daun dikotil dan anatomi daun monokotil. Yang pertama, daun dikotil ditemukan pada daun dikotil ditemukan bagian mesofil yang letaknya di bagian antara epidermis atas dengan epidermis bawah. Sedangkan daun monokotil ditemukan pada mesofil letaknya pada bagian cekungan antara urat pada daun. Pada daun monokotil, letak stomata bisa ditemukan secara berderet di antara bagian urat pada daun. Sedangkan pada daun dikotil, stomata ditemukan pada bagian permukaan atas dan permukaan bawah dari daun. Yang ketiga, mempunyai lapisan jaringan epidermis pada daun monokotil letaknya pada bagian permukaan bawah dan juga permukaan atas dari daun. Sedangkan satu lapis jaringan epidermis ditemukan pada daun dikotil terdapat pengecualian pada tanaman karet. Berikut adalah gambar anatomi daun dikotil dan daun monokotil. Yang ketiga adalah fungsi anatomi daun dikotil. Pada daun dikotil secara umum memiliki suatu jaringan kutikula yang memiliki fungsi untuk meminimalisir proses terjadinya penguapan terhadap air melewati permukaan dari daun. Jaringan kutikula adalah hasil dari proses penebalan yang terjadi dari zat kutin yang letaknya pada bagian atas dan juga bawah permukaan daun. Stomata yang ada pada daun dikotil melapisi permukaan daun mata dan juga permukaan daun bawah dan permukaan daun atas. Kelenjar daun dan juga rambut yang ada pada tumbuhan dikotil mempunyai fungsi sebagai media untuk pengeluaran. Urat daun mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan untuk transportasi zat-zat yang letaknya pada helai daun. Mesofil merupakan salah satu bagian dari daun yang ditemukan pada bagian lapisan epidermis bawah dan juga lapisan epidermis atas, di mana mesofil digunakan sebagai tempat untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, adaptasi daun terhadap lingkungan. Yang pertama, adaptasi daun terhadap tempat hidupnya. Tumbuhan air disebut juga sebagai hidrofita. Cara beradaptasi oleh lingkungan air yaitu memiliki daun yang lebar dan stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Lalu tumbuhan gurun atau xerophyta. Cara adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan gurun adalah bentuk daunnya yang memiliki duri kecil dengan sedikit stomata. Bentuk daun seperti ini berguna untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, adaptasi daun terhadap keadaan lingkungan. Dengan menggugurkan daun di musim panas atau kemarau, termasuk salah satu cara tumbuhan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Pengguguran bertujuan untuk mengurangi penguapan air pada musim kemarau. Dengan begitu, tumbuhan tidak mengalami kekeringan. Contoh pada daun yang menggugurkan daunnya di musim kemarau ialah pohon jati, pohon kapuk randu, pohon mahoni, dan pohon kedondong. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok 7. Jika ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.